Strata 3. Dengan ini kami akan membahas mengenai pengertian umum hermeneutik yang diajarkan oleh Bapak Dr. John Virgil. Bahan ini kami susun bersama oleh saya, Lingga Prasetyo, dan rekan saya, Bobi Panalawan. Berikut adalah hasil yang telah kami bahas, kiranya dapat memberkati kita bersama. Yang pertama kita akan melihat dari dasar pengertiannya dulu. Yang pertama kita lihat dari Kamus Alkitab dan Teologi. Secara sederhana, hermeneutika bisa diartikan sebagai ilmu tafsir atau kepandaian dalam menerangkan dan menafsirkan sesuatu. Berdasarkan tradisi, kata ini berarti ilmu yang menjelaskan secara tepat prinsip-prinsip atau metode-metode untuk menafsirkan makna yang dimaksud penulis. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuo. Menurut Wikipedia, hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika sendiri diambil dari kata kerja Yunani, yaitu hermeneian, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Sedangkan menurut Kamus Webster, hermeneutika adalah ilmu menafsir atau ilmu untuk menentukan suatu arti dari perkataan atau frasa seseorang atau penulis. Lalu kemudian dijelaskan lagi kepada orang lain. Itulah kira-kira pengertian mengenai hermeneutika. Ya. Hermeneutik dapat didefinisikan sebagaimana juga berdasar dari kata yang sudah dijelaskan tadi, dasarnya, bahwa hermeneutik ini ternyata berasal dari nama Hermes, dewa Yunani yang melayani sebagai utusan bagi dewa-dewa. Ia mengirimkan dan menafsirkan komunikasi mereka kepada penerima yang dinyatakan beruntung, atau seringkali juga bagi mereka yang kurang beruntung. Nah, secara umum hermeneutik dapat dipahami yaitu sebagai prinsip-prinsip menafsir yang digunakan secara umum untuk menafsir segala macam bentuk karya sastra umum. Sedangkan hermeneutik juga dikatakan sebagai dipahami sebagai khusus, yaitu prinsip-prinsip menafsir yang dikembangkan secara khusus sehubungan dengan jenis gaya sastra tertentu, misalnya puisi, perumpamaan, cerita, dan sebagainya. Dari segi definisi Alkitab bahasa Ibrani dan Yunani, menurut Kevin dan Ken, dengan teolog modern. Ya, saat ini kita akan melihat bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang digunakan tentang hermeneutika. Ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani dapat kita lihat. Yang pertama adalah patar, yaitu menafsirkan. Ada pitron, yaitu penafsiran. Ada pesar, penafsiran lagi. Dan tirgam, meninggalkan, memindahkan, menerjemahkan. Lalu kita lihat di sebelahnya adalah dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah hermeneuo, menafsirkan atau mengartikan. Ada hermeneia, atau tafsiran, penjelasan tentang ucapan. Lalu selanjutnya ada diermenio, yaitu menafsirkan dan menjelaskan secara rinci. Lalu ada epilusis, yaitu menguraikan atau menjelaskan. Di dalam bahasa Ibrani dan Yunani dapat kita lihat kesimpulannya bahwa hermeneutika adalah menafsirkan seharusnya. Jadi menafsirkan secara rinci dengan tidak asal-asalan tentunya ya. Lalu kita melihat dari pandangan teolog modern. Teolog modern mendefinisikan hermeneutika sebagai ilmu dan seni dalam menafsirkan Alkitab. Nah, dalam hal hermeneutik, tentu saja ada tujuannya ketika kita mempelajari hermeneutik. Pertama, tentu saja ada hal yang penting untuk kita pahami, bahwa dalam sudut pandang orang Kristen, dalam hal mengerti kebenaran Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah sendiri, yang berisi
karya sastra, dan pengetahuan tentang Allah. Ini yang menjadi penting. Namun, oleh karena adanya gap komunikasi, seperti misalnya jarak waktu yang begitu panjang antara penulis Alkitab dengan pembaca kontemporer, maka diperlukanlah sebuah jembatan penghubung atau perangkat atau prinsip-prinsip untuk menafsirkan Alkitab ini. Yang menjadi tujuan utama mempelajari hermeneutik, yaitu pertama, dikatakan sebagai ilmu. Maksudnya apa? Untuk mempelajari seperangkat prinsip-prinsip atau aturan-aturan untuk kita pahami hal-hal yang dikatakan Alkitab sebagaimana yang dimaksudkan penulisnya. Yang kedua, dikatakan sebagai tindakan preventif. Maksudnya adalah dapat terhindar dari ajaran atau pengajaran yang sesat ketika kita benar-benar bisa mengerti dalam menafsirkan Alkitab sebagaimana yang dimaksud oleh penulis. Hal inilah yang dikatakan mungkin ya bertanggung jawab, ya. Kemudian yang ketiga dikatakan sebagai tujuan eksposisi, yaitu menjabarkan dan mengajarkan kepada jemaat atau pendengar tentang hasil penelitian yang baik dan teliti dalam hal memahami kebenaran Alkitab. Nah, kemudian yang menjadi inti juga yang tidak kalah pentingnya adalah pada akhirnya untuk memberikan pertumbuhan rohani kepada orang-orang percaya berdasarkan penafsiran yang baik. Nah, ini yang menarik di sini, Bro. Jadi ini menarik ya. Mempelajari hermeneutik itu bukan hanya sekedar ilmu supaya kita bisa dan mengerti, dan juga bukan sebagai buat gaya-gayaan, tetapi ada satu tujuan yang paling penting, yaitu sebagai pertumbuhan rohani bagi orang-orang percaya. Karena tentu ketika kita menafsirkan Alkitab menggunakan hermeneutik yang benar, kita bakal terhindar dari pengajaran-pengajaran atau tafsiran-tafsiran yang salah. Karena begini, pentingnya itu nggak hanya untuk kita sendiri sebagai seorang pengajar, sebagai seorang teolog, tetapi penting juga bagi umat yang kita ajarkan. Ternyata seperti itu, Bro, ya. Tepat sekali, Bro. Saya sangat sependapat. Untuk itulah pentingnya kita memahami hermeneutik dengan benar, dan akhirnya bagaimana kita juga dapat mempraktekkan penerapan ilmu hermeneutik ini di dalam bagaimana kita menafsirkan Alkitab dengan benar, atau bahasa saya mungkin dapat dipertanggungjawabkan begitu, Bro. Jadi goal pada akhirnya adalah memberikan pertumbuhan rohani kepada pendengar atau jemaat itu betul bisa dirasakan sampai pada maksud dan tujuan utamanya. Mungkin begitu, Bro. Oke, bagus nih. Berarti ya tentu dalam belajar hermeneutik tentu kita nggak boleh sembarangan agar pertama ilmu atau pengetahuan yang kita berikan kepada umat juga tidak salah. Karena kalau sampai salah, ujungnya bukan iman mereka yang bertumbuh, malah kita yang jatuh dalam dosa karena mengajarkannya sesuatu yang salah. Begitu ya, Bro, ya. Oke, kita bisa lanjut, Bro. ya. Selanjutnya kita akan melihat sejarah dan perkembangan hermeneutik serta tokoh-tokohnya. Yang pertama kita lihat adalah hermeneutik Yahudi. Dimulai sejak zaman Ezra pada tahun 457 sebelum Masehi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang berada di tanah pembuangan, di mana mereka tidak lagi beribadah di Yerusalem, sehingga mereka membuat pusat ibadah yang baru, yaitu dengan menggiatkan kembali pengajaran dari kitab-kitab Taurat. Ini dimaksudkan juga untuk mempertahankan diri dari pengaruh kafir di tanah pembuangan. Usaha Ezra dan para imam adalah menghilangkan gap bahasa dengan cara menerjemahkan kitab-kitab Taurat itu dalam bahasa Aram,
Karena memang orang-orang Yahudi di pembuangan tidak lagi dapat berbicara bahasa Ibrani dengan baik. Inilah mengapa Israel disebut sebagai bapa hermeneutik yang pertama. Jadi gini bro, waktu di zaman pembuangan itu kan berlangsungnya cukup lama dan cukup panjang ya. Nah, bangsa-bangsa yang Yahudi pada saat itu, mereka sudah kehilangan bahasa ibu mereka, bahasa Ibraninya. Jadi dalam membaca kitab itu mereka udah nggak paham lagi sama isinya. Nah, tujuan Ezra dan para imam ini sungguh luar biasa, karena kalau sampai Ezra atau para imam ini tidak melakukan apa yang mereka lakukan itu, tentu kita mungkin saat ini masih kehilangan dengan kitab-kitab Taurat ini, kita nggak bisa baca. Karena bangsa Yahudi yang aslinya aja mereka kehilangan bahasanya, nggak bisa baca, apalagi kita gitu kan. Nah, lalu selanjutnya adalah sekolah-sekolah menafsir Yahudi. Perkembangan di zaman selanjutnya setelah Ezra, muncullah sekolah-sekolah ya menafsir formal, antara lain yaitu sekolah Yahudi Palestina yang pertama. Sekolah ini mengikuti tradisi yang diajarkan oleh Ezra, yaitu menggunakan metode penafsiran literal, di mana penafsiran mereka ini bercampur juga dengan tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman itu, sehingga kemudian dikenal dengan tradisi lisan atau di oral law. Pada abad kedua Masehi dikumpulkan tradisi lisan tersebut yang disebut Misnah, yang berisi dua macam tafsiran, Halakah dan Haggadah. Lalu ada sekolah Yahudi Alexandria, didirikan oleh masyarakat Yahudi yang telah bercampur dengan budaya dan pikiran Yunani. Di mana kerinduan mereka ya satu, yaitu menerjemahkan kitab-kitab PL dalam bahasa Yunani atau modern, yang hasilnya adalah yang kita sebut sekarang itu adalah Septuaginta, terjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani. Nah, lalu yang ketiga ada sekolah kaum Karaib. Kelompok ini adalah sekte Yahudi yang menggunakan buku tradisi lisan. Mereka cenderung menggunakan metode penafsiran, menolak literal buku dan menolak penafsiran Haggadah. Kecuali bila sifat kalimatnya tidak memungkinkan ditafsirkan secara literal. Dengan demikian, dengan tegas menolak penafsiran alegoris. Nah, selanjutnya ada hermeneutik apostolik. Masa ini mencakup periode ketika Yesus masih hidup pada saat itu, sebagai zaman rasul-rasul dengan metode penafsiran literal, di mana Yesus itu sebagai seorang penafsir yang sempurna. Tentu kita bisa ingat ketika Yesus juga mengajar di Bait Allah. Jadi yang diajarkan Yesus itu adalah kitab-kitab PL pada saat itu. Sedangkan rasul-rasul menafsirkan Alkitab dengan inspirasi dari Allah. Mereka menolak penafsiran prinsip alegoris atau tambahan-tambahan tradisi dan dongeng-dongeng Yahudi, dan menolak filsafat Yunani yang mengambil alih kebenaran. Jadi terjemahan-terjemahan Alkitab yang disusun oleh bangsa-bangsa Yahudi, Ezra pada saat itu, selain mereka menerjemahkan agar bisa dibaca, ternyata mereka juga menggunakan tradisi-tradisi. Ada tradisi-tradisi yang berlaku pada saat itu yang akhirnya sedikit banyak tidak sama dengan aslinya seharusnya. Makanya itulah yang ditolak oleh rasul-rasul ini. Selanjutnya kita melihat itu hermeneutik bapak-bapak gereja. Prinsip hermeneutika pada periode ini berhubungan erat dengan 3 pusat kehidupan gereja pada waktu itu. Dapat kita lihat yang pertama, yaitu aliran Alexandria, yakni pada awal abad ketiga, di mana penafsiran Alkitab itu sangat dipengaruhi oleh sekolah katekis Alexandria. Di kota ini penemuan antara agama Yahudi dengan filsafat Yunani seperti Platonisme bentuk Neoplatonisme dan Gnostikisme yang saling mempengaruhi. Tokoh terkenal dari Alexandria adalah Clemens dan Origenes. Nah, Origenes ini adalah murid dari Clemens. Alkitab adalah firman Allah dalam pengertian yang paling ketat, dengan menekankan teks harafiah Alkitab dan berpendapat bahwa sistem penafsiran alegoris adalah metode yang paling tepat digunakan untuk memperoleh pengetahuan Alkitab yang sebenarnya. Nah, menurut Clemens, arti harafiah Alkitab hanya melengkapi iman elementer, sedangkan makna alegoris akan menuntun pada pengetahuan yang sesungguhnya. Bagi Origenes, pengertian dasar penafsiran adalah bahwa makna yang diberikan Roh Kudus selalu sederhana dan jelas, serta pantas bagi Allah. Nah, yang kedua, aliran Antioquia.
ini didirikan oleh Dorotheus dan Lucius menjelang abad ketiga. Dorotheus adalah penatua di Antioquia pada tahun 378, serta dia menjadi uskup di Tarsus, di mana dua orang muridnya yang terkenal adalah Theodorus dari Mopsuestia dan Yohanes Chrysostomus. Pandangan Theodorus sangat liberal mengenai Alkitab, bersifat mengenai intelektualitis dan dogmatis. Nah, si Theodorus ini menolak penafsiran alegoris dan mempertahankan penafsiran gramatikal historis. Sedangkan kalau Chrysostomus berpegang pada Alkitab bahwa firman Allah itu nggak bisa salah dan lebih bersifat spiritual dan praktis. Jadi kalau Theodorus dia menolak tentang alegorisnya, tetapi Chrysostomus ini mempercayai tentang alegorisnya. Lalu yang ketiga adalah penafsiran tipe barat. Tokoh-tokoh penafsir barat ini yang terkenal adalah Ambrosius, lalu ada Hilary, Jerome, juga ada Augustinus. Penafsiran Jerome lebih didasarkan pada penterjemahan Vulgata, yaitu penterjemahan Alkitab dalam bahasa Latin, di mana karyanya ini terdiri dari catatan-catatan linguistik, historis, dan arkeologis. Sedangkan Augustinus yang lebih menguasai bahasa asli Alkitab adalah seorang sistematikus yang berpegang pada prinsip-prinsip hermeneutik, bahwa seorang penafsir harus memahami Alkitab secara filologis, yaitu berkenaan dengan budaya dan sastra, khususnya yang terjadi pada saat Alkitab itu ditulis. Selain itu juga harus memahami mengenai kritis dan historis, serta mengenal sang penulis kitab, karena setiap kitab ditulis oleh orang-orang yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, serta dengan tahun-tahun yang berbeda. Nah, masing-masing kitab di dalam Alkitab tentunya ya, dia juga menekankan makna harafiah teks-teks Alkitab sebagai dasar dari penafsiran alegoris, namun lebih bebas. Selanjutnya kita lihat hermeneutik di abad pertengahan. Pada abad pertengahan Alkitab dianggap penuh dengan misteri, di mana banyak orang termasuk pejabat-pejabat gereja tidak benar-benar tahu tentang Alkitab. Mereka hanya tahu terjemahan mengenai Vulgata, yang kayak tadi saya sudah sampaikan. Vulgata itu yaitu Alkitab terjemahan dalam bahasa Latin. Pada waktu itu metode penafsiran yang diterima adalah penafsiran secara harafiah, tropologis atau kiasan, alegoris, dan analogis. Pedoman dalam pemahaman Alkitab adalah tradisi dan doktrin gereja. Pada tahun 600 sampai 1517 disebut sebagai hermeneutik abad pertengahan. Diakhiri sebelum masa reformasi. Nah, cara pemahaman penafsiran alegoris ini lebih dominan pada masa ini. Namun ada dua tokoh penafsir literal yang terkenal pada zamannya waktu itu. Yang pertama adalah Thomas Aquinas. Ia menyetujui penafsiran literal. Namun dalam prakteknya ternyata dia banyak menggunakan penafsiran alegoris. Untuk kita tahu bahwa penafsiran alegoris ini lebih banyak masanya dibandingkan penafsiran tentang literal gitu ya. Ya, mungkin itu yang dilakukan oleh Thomas Aquinas pada saat itu. Lalu yang kedua adalah John Wycliffe, disebut sebagai bintang fajar reformasi. John Wycliffe ini sangat gigih dalam menyerang pendapat mengenai otoritas gereja tidak lebih tinggi daripada Alkitab. Nah, karena pada saat itu otoritas gereja itu mereka itu sangat tinggi sekali. Nah, keyakinannya itu terdorong untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa yang dikenal umum, sehingga setiap orang bisa membaca dan menyelidiki sendiri pengajaran Alkitab. Nah, pada akhir masa ini terjadi minat belajar, khususnya bahasa kuno. Ditemukan juga mesin cetak kertas sehingga Alkitab pun dapat dicetak, dan otoritas Alkitab semakin dipercayai sekaligus membuka jalan lahirnya reformasi. Nah, selanjutnya adalah hermeneutik periode reformasi. Ini yang baru-baru terjadi. Bukan baru-baru saat ini ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah Martin Luther. Martin Luther mendekati Alkitab dari 3 sudut pandang, asumsi tentang hakikat Alkitab, presuposisi yang menuntun pada interpretasinya terhadap Alkitab, penekanan pada pentingnya iman dalam menafsirkan Alkitab. Bagi Luther, Alkitab adalah kitab yang autoritatif. Karena itu semboyannya adalah sola scriptura, Alkitab adalah kristosentris,
menemukan Kristus dimanapun dalam Alkitab. Ia menggantikan metode alegoris dengan pendekatan sensus literalis, yaitu makna harafiah. Gramatikus atau tata bahasa, atau historikus, jalinan historis. Dan pentingnya mempertimbangkan konteks dan jalinan historis teks Alkitab. Pentingnya iman serta wawasan rohani dalam diri penafsir. Lalu ada Melanchthon, yaitu sebagai murid Luther yang menguasai bahasa Yunani dan Ibrani. Ia juga menganut metode Luther, namun ia menambahkan prinsip di dalamnya. Sebelum memahami secara teologis, Alkitab harus lebih dahulu dipahami secara gramatikal. Kedua, Alkitab hanya memiliki makna yang sederhana. Nah, yang ketiga adalah Johannes Calvin. Prinsip penafsiran Luther diambil alih, tetapi ia tidak setuju bahwa Kristus ditemukan dimanapun di seluruh Alkitab. Jadi menurut Calvin, di dalam satu Alkitab itu nggak membahas tentang Kristus. Ini menurut Calvin. Nah, selanjutnya kita melihat hermeneutik dalam periode yang modern, yaitu ada Friedrich Schleiermacher. Mohon maaf kalau saya sulit membacanya. Menurutnya, satu-satunya cara untuk memahami isi Alkitab adalah dengan metode eksegesis ilmiah. Teks-teks Alkitab dapat dipahami secara penuh. Penafsir harus menggabungkannya dengan analisis literal dan historis dengan imajinasi dan intuisinya. Menemukan konstruksi imajinatif teks-teks Alkitabiah merupakan suatu seni. Setidaknya ada dua metode. Pertama, metode yang komparatif atau bersifat klasifikatoris untuk keperluan komparasi antara satu teks dengan teks lainnya. Atau satu pengarang dengan pengarang lainnya. Lalu metode yang kedua adalah metode divinatoris, merupakan intuisif untuk memahami suatu teks, memahami diri beta dan masuk ke dalam teks. Atau dengan kata lainnya, memperoleh pemahaman langsung tentang si pengarang dengan membawa si penafsir untuk mentransformasi dirinya dalam diri si pengarang. Lalu yang selanjutnya ada Wilhelm Dittey. Ia berusaha untuk menemukan arti asli dari teks, lalu menampilkan kembali makna yang dimaksudkan oleh si pengarang. Jadi merupakan reproduksi makna. Konteks harus dimengerti karena teks berasal dari konteks. Menurut Wilhelm Dittey, supaya agar dapat dikomunikasikan dengan konteks masa kini. Ia sama seperti Schleiermacher dalam hal hermeneutik psikologis. Selanjutnya ada Martin Heidegger. Dalam ringkasannya ada 3 fase yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama, teks diinterpretasi dalam terminologi manusiawi. Dalam hal ini, pemahaman awal relatif penting. Kedua, penafsir menyisihkan pemahaman awal dan digantikan dengan teks yang dijumpainya. Di sini penafsir pasif dan harus mendengarkan apa yang dikatakan teks. Lalu yang ketiga, penafsir harus mendengarkan bahasa teks sebagai aktualisasi. Selanjutnya yaitu Rudolf Bultmann. Ia merupakan sosok sentral dalam hermeneutika Alkitabiah modern. Hermeneutika Bultmann didasarkan pada fase pertama, Heidegger bahwa teks haruslah diinterpretasi dalam terminologi pemahaman kita sendiri. Ia kembali pada pengertian atau pemahaman yang lebih utama dalam lebih autentik daripada bahasa. Perhatian Bultmann adalah menemukan kondisi yang memungkinkan suatu pemahaman historis dan perlunya unsur bersama antara penulis dan penafsir dalam suatu subjek atau presuposisi interpretasi sejarawan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Hans Georg Gadamer. Lahir di Marburg tahun 1900. Hermeneutika Gadamer merupakan kritik terhadap positivisme dengan menekankan subjek penafsir. Yaitu untuk memahami suatu teks, penafsir harus mengesampingkan asumsi dan bias pikirannya sendiri. Menurutnya, penafsir yang benar harus terbebas dari khayalan sewenang-wenang dan pembatasan-pembatasan oleh kebiasaan pemikirannya sendiri, dan hanya berorientasi pada teks. Hal itu memang sulit dilakukan, karena pemikiran setiap orang dibentuk oleh sejarahnya masing-masing. Orang memiliki subjektivitasnya masing-masing, jadi tidak mungkin benar-benar bebas menilai, dan tidak mungkin tanpa presuposisi. Jadi, orang tidak mungkin memberikan makna teks tanpa dipengaruhi oleh kesadarannya. Bagi Gadamer, hal itu merupakan prasangka melawan prasangka. Jadi, prasangka harus diatasi. Jadi, kalau menurut Gadamer ini, penafsiran Alkitab itu pasti
selalu berhubungan dengan si penafsir tersebut, baik di dalam sejarahnya ataupun di dalam aliran teologinya. Nah, konsep Gadamer yang menonjol dalam hermeneutika adalah menekankan apa yang dimaksud dengan mengerti proposisi Gadamer, historis, prasangka historis, dialog, serta linguistik. Ya, sejauh ini kita sudah melihat sejarah perkembangan ya bro, mengenai hermeneutik itu sendiri dari catatan sejarah Alkitab, dan kemudian masa Yesus Kristus itu sendiri, dan bahkan sampai kepada masa gereja dan perkembangan sejarah gereja itu ya bro ya. Betul. Nah, kalau kita boleh memberikan sedikit, mungkin ini lebih tepatnya apa ya, konklusi lah atau apalah ya mungkin ya, sudut pandang lah tentang hermeneutik itu sendiri ya, mungkin bahwa secara sederhana hermeneutik ini berarti merupakan ilmu menafsir atau seni menafsir dengan menggunakan metode atau perangkat atau prinsip-prinsip dalam penafsiran, seperti mempertahankan konteks sejarah atau historisnya, dan teks itu sendiri. Studi gramatikal, dalam hal ini tata bahasa aslinya, ya tentu saja Alkitab itu kalau seperti PL ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian PB atau Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani. Nah, meskipun dalam perkembangan zaman, dalam PLPB atau dalam sejarah gerejanya, ada perbedaan-perbedaan penekanan ternyata oleh para sarjana atau tokoh-tokoh yang dibahas tadi ya bro ya, atau juga mereka adalah filsuf gitu ya, yang ahli di dalam ilmu hermeneutik. Nah, di dalam pendekatan penafsirannya, seperti misalnya ada penafsiran literal, harfiah, alegoris, dan akhirnya harus sampai pada tahap benar-benar yang kita tahu bersama itu mengerti ya. Dalam hal ini mengerti tentang teks Alkitab yang kita baca sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penulis atau pengarang tersebut. Kira-kira seperti itu ya bro ya. Arti hermeneutik ini. Ya, betul, setuju. Jadi praktek hermeneutik ini memang nggak bisa dipisahkan dari sejarah umat manusia ya. Hermeneutik itu merupakan aktivitas manusia yang muncul dari kebutuhan untuk menafsirkan suatu pemikiran atau teks yang ditulis oleh orang lain. Jadi udah sejarahnya panjang sekali hermeneutik ini dengan kehidupan umat manusia. Dan kita itu membutuhkan hermeneutik. Tentunya sebagai seorang teolog yang benar, kita harus bisa memahami dan mempelajari hermeneutik yang baik dengan cara yang baik. Sehingga ketika kita menafsirkan suatu teks, khususnya teks Alkitab yang kita tafsirkan, bukanlah tafsiran yang asal-asalan. Karena kalau teks yang kita tafsirkan asal-asalan tentunya akan berakibat ya tentu kita jatuh dalam dosa karena kita mengajarkan sesuatu yang salah. Seperti yang tadi kita sudah bahas juga, fungsi hermeneutik ini sangat penting karena tujuan inti dari hermeneutik yaitu untuk membangun rohani dari umat ya, bro ya. Ya. Ya, dari saya hanya luar biasa ya pembahasan kita ya. Dengan demikian, harapan tentu saja bahwa apa yang sudah kami paparkan secara ringkas sejauh ini mengenai hermeneutik umum, ya bisa kita Bapak Ibu, kita semua dapat pahami dan tentu saja dapat kita praktekkan di dalam praktek penafsiran Alkitab kita semua. Dan harapan tentu saja apa yang kita tafsirkan itu pada akhirnya benar, sesuai, dan menjadi berkat. Sampai ketemu pada pembahasan topik selanjutnya, kiranya menjadi berkat.
Tuhan berkati. Shalom. Shalom.